Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berpegang pada kebenaran itulah yang menjadi tema dari firman Tuhan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika memberi banyak nasihat melalui surat yang ditulisnya, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius mengenai dua hal. Pertama, agar Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang pernah ia terima dan ia yakini. Kedua, agar Timotius senantiasa mengingat orang yang mengajarkan kebenaran itu kepadanya. Mengapa kita perlu mengingat orang yang mengajarkan kebenaran kepada kita? Karena mereka dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Alkitab menegaskan bahwa kebenaran yang tertulis dalam kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun kita pada keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Menghadapi arus dunia yang deras dengan berbagai godaan dan tantangan tentu tidak mudah bagi Timotius yang masih muda. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman sambil terus memberitakan Injil Kristus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang diyakini dan juga dihidupi dalam dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih, kesetiaan dan kesalehan harus sungguh dinyatakan Timotius, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan seperti yang pernah dialami Paulus. Sebab saat orang beriman terus berpegang pada firman Tuhan, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya Timotius, kita perlu juga berpegang pada kebenaran firman Tuhan di tengah godaan, tantangan, dan tekanan kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan memang tidak mengurangi persoalan kita. Sekali lagi, firman Tuhan memang tidak mengurangi persoalan kita, apalagi menghilangkannya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah berpegang pada firman Tuhan akan membuat kita berani, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 ini didapat beberapa prinsip dalam mengajarkan firman Tuhan, yaitu yang pertama, seorang anak harus dididik dalam pengajaran firman Tuhan sejak masih kecil. Sebab pada masa kecil merupakan masa paling efektif untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak, dan pengajaran itu diulangi terus-menerus. Itu bisa kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4. Sehingga firman Tuhan menjadi pegangan hidupnya dalam menghadapi segala tantangan zaman. Kedua, firman Tuhan dapat menuntun anak kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran sehingga sifat dan karakter anak kita dapat dibentuk. Lalu yang ketiga, bagi kita sekarang yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Kita dapat menggunakan kebenaran berbagai macam cara dengan sarana yang saat ini tersedia. Memberitakan firman Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoalah agar setiap
kali kita membagikan kebenaran, Tuhan memakai kita untuk dapat mengubah kehidupan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang sesuai apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang kami yakini menjadi pegangan kami untuk dapat berani melangkah di dalam kehidupan yang penuh dengan godaan dan tantangan, agar kami tidak takut Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu dimanapun kami berada, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Berkatilah firman-Mu agar bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu seresot HKBP Surabaya dan juga jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di atas segalanya ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian